Jadi kita itu ngomong soal data digital itu pasti satu paket ya, satu paket data. Kita ngomong paket pasti itu. Nah ini kita bahas sekarang itu. Paket datanya BSPR itu bagaimana gitu ya. Karena paket datanya BSPR itu bagaimana, kemudian kita juga akan melihat proses untuk proses untuk ini. Jadi untuk apa ini ngaran itu. Jadi proses untuk memeriksa paket per paket gitu, paket per paket. Nah, dengan cara apa? Kita lihat nanti itu. Kita lihat. Memeriksa paket per paket dengan cara apa? Kita lihat. Oke. Nah, kemudian saya akan awali ini dengan ini. Ya, kita sudah bahas ya bahwa apa satu paket data itu terdiri dari 162 gitu kan ya. 162, 162 simbol gitu ya, 162 simbol. Ini jadi 162 simbol itu, tapi yang ditangkap adalah 180. Itu untuk untuk menjaga nih, jadi untuk mempersiapkan jika ada kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan karena ini, karena jitter, jitter itu adalah kesalahan karena clock gitu ya. Jadi makanya yang kita tangkap 180 supaya bisa nanti bisa dimaju mundurkan gitu pada saat kita terima tadi, tentu saja dengan tata cara tertentu gitu. Ini kok enggak bisa. Ya. Kalian bisa lihat kursor saya enggak ya? Enggak bisa ya? Kayak itu lah kursor. Bisa dilihat kursor saya? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Oh ya wis kalau gitu sudah kelihatan kursornya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan bahwa datanya sih cuma 162 kan? Ini cuma 162 simbol, tapi yang diterima adalah 180 gitu. Itu untuk berjaga-jaga jika ada kesalahan-kesalahan akibat salah
salah data, jadi salah apa? Jadi proses jitter istilahnya itu. Jitter itu kesalahan akibat ini, akibat yang tidak sinkron. Jadi data data yang tidak sinkron itu. Makanya disebut sebagai jitter itu. Nah, kemudian mana tadi? Ya, ini sekarang kita untuk apa? Melihat satu paket data, satu paket data itu ya. Satu paket data tadi kan sudah saya sebutkan di depan terdiri dari 162 blok kan. Ada empat kemungkinan gitu. Nah, empat kemungkinan ini itulah yang kemudian kita terima. Jadi kalian terima setiap saat itu. Nah, kemudian ada ini kayak semacam apa ya? Angka angka untuk apa itu di situ. Jadi angka untuk sinkronisasi. Angka sinkronisasi itu artinya apa? Sederetan angka yang sama-sama tahu kita. Jadi baik pemancar maupun penerima itu sudah sama-sama tahu. Gitu ya. Itu angka 01 tadi itu. Nah, ini jadilah seperti ini, gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan kita mendeteksi apakah itu P0, apakah itu P1, apakah P2, apakah P3 gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, itu semua bentuknya adalah sync. Jadi sync itu adalah seberapa mirip gitu, seberapa mirip si data ini dengan data yang ada di sync ini. Jadi artinya itu korelasi itu adalah mencari kesamaan antara ini, antara data ini, data data sinkronisasi ya, data sinkronisasi dengan data input itu, data input. Nah, kita sebut sebagai sync pattern gitu. Caranya gimana? Kalian lihat di sini caranya. Jadi itu kan ada 0101 ya. Ada 0101. Jadi ini kan ada 162 blok. Nanti semakin dia cocok itu semakin besar angka sync patternnya. Jadi apa bilangan syncnya itu semakin besar. Itu yang saya katakan sebagai ini adalah proses untuk sinkronisasi gitu ya. Nah, ini dihitung di sigma jumlah itu. Gimana caranya? Kan 01 tuh. 01 itu kemudian dikonversi menjadi min 1 dan 1 gitu ya. Dan min 1 dan 1 itulah kemudian kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini ya. Jika terdeteksi P0 ini kan setiap kali satu kali apa satu kali data datang gitu ya. Satu kali data datang itu artinya apa? Kita akan mencari tahu apakah dia itu P0, apakah dia itu P1, apakah P2, apakah P3 gitu. Nah, kita lihat sekarang kan gampang aja ini kan bilangan-bilangan apa ya? Bukan bilangan lah. Ini adalah angka gitu ya. Angka yang muncul di situ, angka yang muncul di hasil perhitungan gitu. Angka yang muncul di hasil perhitungan. Artinya apa? Dia semakin mirip gitu ya, semakin mirip dia semakin gede gitu, semakin gede dia gitu. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya ini kan P1, P3, kalian lihat di sini ya, ada P0, P1,
P2, P3. Karena lihat di sini. Ini. Jadi kalau sinkronisasinya itu nol, itu kemungkinannya P0 atau P2. Kalau vektor sinkronisasinya satu, kemungkinannya adalah P1 atau P3, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, misalnya gitu ya, misalnya ini, contohnya adalah P1 ini. P1 besar, berarti dia P1 besar ya. P1 besar, artinya apa? Dia harusnya kalau P1 besar, berarti bit sinkronisasinya harus plus satu, plus satu gitu ya. Jadi makanya kemudian kalian lihat di sini gitu. Jadi kalau misalnya P1, P1 ini ya, P1. Berarti bit sinkronisasinya ini, adalah satu gitu, plus satu ya. Jadi kalian mesti ketahui ini bahwa ini ada bit sinkronisasi itu dikonversi dari 01 menjadi -1 dan satu gitu ya. Ini ya, ngerti ya? Jadi dikonversi menjadi -1 dan satu. Oke. Artinya apa? Jika P1 besar, P1 besar, berarti bit sinkronnya itu ya, bit sinkronnya harusnya dia satu. Harusnya dia satu gitu. Nah, bit sinkron satu berarti kan plus satu sini. Berarti dia satu, plus satu. Karena kalau nol, min satu gitu. Oke. Nah, kalau seandainya P0 yang besar, gitu ya, angka P0 yang besar, itu berarti P0 besar itu artinya dia P0 besar ini. Jadi vektor sinkronisasinya harus apa? Min satu karena dia nol kan? Karena dia nol, ini kan dikonversi menjadi min satu gitu. Nah, kalau seandainya bit sinkronnya itu berapa? Satu, tiga ini ya. Berarti tiga, sorry, ini tiga. Misalnya P0, P0, ini tiga. P0 itu, kalau dia P0, yang paling besar P0 itu ya, berarti bit sinkronnya harus apa? Harus nol kan? Bit sinkronnya itu. Kalau dia P0 itu sama dengan, kalau datanya di P0 ya, kalau datanya di P0 gitu. Jadi dia itu harusnya tuh. Kembali ke sini lagi. Ya, dan seterusnya nanti akan kita lihat lah di percobaan ya. Kita akan lihat di percobaan. Artinya apa? Sekarang yang kita cari adalah nilai sing. Sing itu kan rumusnya ini nih. Rumusnya ini. Sing itu adalah nilai min satu dan satu atau nilai 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 bit sinkron dikalikan dengan ini kan P1 ditambah P3 dikurangi P0 ditambah P2 gitu ya. P1 ditambah P3, P1 ditambah P3 atau P0 ditambah P2 gitu ya di sini. Nah, ini jadi apakah nilai ini positif, apakah negatif tergantung dari ini kan, tergantung dari ini nilai yang ada itu gitu, nilai yang ada gitu ya.
Jadi kalau seandainya P1 ditambah P3 dikurangi P0 ditambah P2 itu negatif, artinya apa? Di sini berarti dia itu kalau enggak P0 ya dia kalau enggak P0 ya dia P2 gitu. Nah, tentu saja nggak mungkin keluar dua kan? Kan cuma keluar satu. Wong itu data dari pemancar sana. Kan hanya satu datanya ini. Oke ya. Oke, sekarang saya pindah ke sini sekarang. Kita lihat, kita lihat sekarang. Ya, kita langsung ke percobaan itu nanti akan mesti lebih lebih clear lagi nanti. Akan lebih clear lagi. Ya, kita ke percobaan sing. Bukan sing. Kita ke percobaan sing. Di mana percobaan itu ada datanya, data jadi. Jadi bukan data yang dari radio ya. Ini data jadi. Data sudah saya rekam. Data dulu sudah saya rekam. Tapi data WAV-nya. Gitu. Ya. Jadi kita diminta untuk mengetahui seberapa sinkron si data itu dengan bit sinkronnya itu. Seberapa sinkron data itu. Ya, kita lihat sekarang. Nah, sekarang begini. Kita juga mungkin sudah pernah bahas ya bahwa eh, sudah pernah kita bahas bahwa artinya si data itu, data yang kita pakai itu adalah data yang
sesuai apa tidak gitu ya, sesuai apa tidak. Nah, makanya ada tes korelasi gitu. Tes korelasi itu seberapa sesuai dia, seberapa ada korelasinya dia dengan, jadi korelasi antara apa dan apa ini penting. Korelasi antara 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 si data input dengan datanya, atau data input dan datanya sync, data bit sync tadi itu ya. Nah, contohnya misalnya kalau saya pakai ini kan ini ya. Jadi saya pakai kandidat pertama. Kandidat pertama ini biasanya kandidat yang benar ya. Nanti akan kita bandingkan dengan kandidat yang tidak begitu benar. Ini kandidat pertama, yang paling besar ini, yang paling besar. Kita lihat sekarang ini kandidat pertama. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ya. Jadi korelasi antara kandidat yang pertama. Jadi ini adalah menyatakan ini adalah bit keberapa ya? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini adalah bit sinkronnya, bit sinkron. Nah, bit sinkron ini kemudian di belakang ini adalah itu. Jadi seberapa besar tadi P0 ini ya, sebentar ini kemudian terus
Ya, dari rumus ini tadi ya, dari rumus ini. Jadi kalau seandainya ini si datanya itu kalau kalau nggak P1 P3 itu P0 P2 gitu. Gitu ya. P1 P3 P0 P2. Nah, kemudian ini apakah dia negatif, apakah dia positif gitu. Nah, kalau dia negatif, ya berarti dia harus negatif supaya hasilnya positif gitu loh. Nah, kalau dia positif, ya dia harus positif ini gitu. Jadi artinya P1 plus P3 harus lebih besar dari P0 P2 gitu. Nah, kalau ini negatif, si bit sinkronnya negatif, berarti P1 ditambah P3 harus lebih kecil dari P0 P2. Itu maksud saya. Ya, kemudian saya balik lagi ke sini sekarang. Ya, kalian bisa lihat angka-angka ini ya. Jadi di mana angka ini kan bisinkron nih. Kalau nggak satu min satu kan. Jadi kalau ini adalah proses pengurangan tadi itu, ya proses pengurangan tadi. Nah proses pengurangan itu kalau hasilnya negatif berarti dia harus negatif. Kalau dia positif berarti dia harus positif gitu. Nah ini biasanya cocok semua untuk untuk yang pertama lah, untuk yang bilangan-bilangan eh, yang yang pertama gitu, yang besar. Itu semuanya adalah bisa positif gitu. Kalian lihat semua ini. Ya toh kalau min ya min ini loh. Ya toh artinya apa? Kalau dikalikan ya jadi positif semua. Nah, kalau dikalikan jadi positif semua berarti angkanya jadi besar gitu loh. Karena sing itu mana yang besar itu. Kalau mana besar berarti dia benar gitu. Oke ya. Nah, sekarang misalnya tak pakai yang ini. Yang mana? Ini 19. 19 ya. Hmm. Kalian lihat di sini. Banyak error terjadi kan di sini. Kalian lihat ini. Ya toh? Plus min. Plus benar. Min plus gitu. Jadi banyak error di sini. Itulah makanya kemudian sistem ini menjadi bisa jadi dia error itu. Yang benar apa ya? Yang kebanyakan benar tadi ya. Kalau ini ya benar, jadi antara sync dan bilangan yang muncul di P0 P1 P2 P3 itu kalau seandainya dia hasilnya sesuai gitu ya, plus minus ya berarti dia benar gitu. Nah, seperti itulah kira-kira yang menjadi tema kita pada kali ini gitu. Jadi itu satu. Terus tema kita kedua adalah ini. Jadi pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang SN, ngitung SNR ya. SNR itu pertama kali yang dipentingkan jadi mana tadi? Ini. Jadi ngitung SNR itu lihat yang biru ini ya. Lihat yang biru ini. Mohon izin Pak, versinya Ya, tidak muncul. oh belum muncul, sorry. Belum saya. Ya. Terima kasih. Diingatkan terus ya. Terima kasih. Sorry. Ini belum di
Ya. Ya ini ya sudah saya share ini. Jadi kalian bisa lihat ini. Jadi yang paling besar ini biasanya SNR yang benar itu ya. Kan pernah saya jelaskan dulu bahwa ya ini apa frekuensi referensinya itu datang dari dia sendiri. Datang dari dia sendiri gitu ya. Nah, karena itulah kemudian ya kita hitung itu datang dari dia sendiri gitu. Nah, kemudian ini contohnya ini ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ngitung SNR sekarang. Jadi ngitung SNR itu ternyata oleh desainernya ini dipakai model pendekatan. Jadi pendekatan di mana kalau dia punya satu blok apa spektrum ya, satu blok spektrum itu 30%-nya itu adalah noise itu. Itu ada dasar hukumnya lah, ada dasar papernya ada gitu. Nah, kita pakai yang itu dia. Jadi 30% itu adalah noise itu. Nah, kemudian dibandingkan terhadap yang besar ini, yang besar kemudian yang kecil dan dibandingkan semua dia. Seperti itu. Jadi artinya apa ya? Kita akan melihat ini semuanya itu nanti kita lihat bahwa
Ya. Hmm. Jadi ini ya, saya share si apa respi saya share. Nah, jadi yang pertama yang penting adalah mencari nilai noise-nya gitu. Nomor 1, 2, 3 gitu. Jadi 1, 2, 3 kemudian barulah kita cari ini maksimumnya. Maksimumnya itu apa? Ya maksimumnya itu ya data yang ada tadi itu. Ini, ini kan data ini. Jadi kan ini kan semua sudah ketahuan semua nilainya itu. Gitu ya. Oke, jadi seperti itulah ya apa memang agak kelihatan rumit tapi sebenarnya nggak rumit. Ya kalian coba baca-baca lagi pasti mengerti. Gitu. Ya sampai di sini ada pertanyaan. Ya kalau tidak ada praktikum saya cukupkan di sore hari ini. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Pak Tinon. Ya.